tolong ini bukan mimpi kata Lutfi, ini aku kerep masih bisa gitu, tapi mungkin dalam artikulasi yang nggak jelas ya. Nah, sama aku tuh kalau ada kayak mitos gitu, kalau kita kerep kita kayak bisa ucapin nama seseorang, tahu siapa? Karpet nggak ada orangnya. Hai teman-teman, jumpa lagi sama kita di podcast Cerita Teman. Kali ini aku kedatangan tamu Dendi lagi nih. Halo. Karena seminggu kemarin kita nggak ngebahas tentang masalah cerita horor, jadi mungkin minggu ini kita cerita horor lagi aja ya, hari ya. Minggu kemarin udah nih cerita tentang berantem sama jin. Sekarang mau ceritain apa nih, tentang apa nih? Jadi ini pasti sih semua orang udah pernah ngerasain ya namanya hal kayak gini. Jadi aku bakal ngebahas tentang kena urut-urut waktu tidur. Apa ya nama urut tuh? Urut-urut kayak Poltergeist bukan sih? Iya. Poltergeist bukan sih? Jadi kayak Kemasukan ketindih ketindihan. tidur. Oke, terus. Jadi itu adalah pengalaman aku selama 21 tahun aku hidup. Itu pertama 21 tahun. Ya betul, Berarti ya. headline ya 21 tahun. Selama hidup ini itu baru pertama kali banget ngerasain yang baru minggu ini, baru kemana ini gitu. Di mana tuh? Di rumah gitu, di rumah yang di Maleber. Oke. Kondisinya emang mungkin aku tuh pulang dari kumpul sama teman-teman, capek lah. Mungkin ya namanya lupa baca doa atau gimana, tidur. Nah, terus pas waktu jam berapa ya? Nggak inget jam sih, kan tengah malam lah pasti udah tidur semua. Aku tuh kayak lagi tidur miring gitu. Lagi tidur miring, kayak mau balik bangun tuh susah gitu. Lah kok susah kata aku teh. Itu kayak masih setengah sadar gitu loh. Susah. Coba lagi aku. Susah gitu. Kok susah ya gitu. Terus aku bangun sadar. Tapi emang di situ nggak bisa buka mata. Tapi sadar gitu loh. Bangun dari tidur gitu. Kok susah ya gitu. Terus aku masih kayak ngebayangin entah apa ya kok bisa kayak gini. Apakah ini aku kerep-kerep gitu. Soalnya kan belum pernah gitu. Tapi itu durasi kamu tidurnya udah lama gitu? Udah lama, kayaknya udah tengah malam banget sih. Nah, karena udah terlalu lelap. Kayak masih ngerasain, emang ini kok kalau emang kayak gini gitu ya? Soalnya kan belum pernah ngerasain kan. Kayak masih meraba-raba, ini gitu. Pas lama-kelamaan kayak gak nyaman kan. Pengen minta tolong, cuman emang gak bisa ngomong gitu. Ngomong. Parahnya tuh kayak kita tuh kayak si bibir tuh kayak di sini tuh kayak ngomong tapi nggak bisa gitu loh. Tapi kamu ngerasain ada yang nindihin kamu gitu maksudnya? Ada. Bentuknya ada? Ya nggak, kan aku belum buka mata, itu belum buka mata. Nah waktu mau berusaha ngomong masih nggak bisa, masih keneh. Masih. Kok keneh apa tuh keneh? Nggak apa-apa lah, malum orang Sunda ya. Terus udah pride. Nah masih coba untuk ngomong kayak nggak bisa gitu. Terus tapi kayaknya masih bisa denger. Jadi aku berusaha teriak tuh kayak kayak orang galau gitu loh. Nah aku terus teriak gitu. Nah aku tuh tidur kamar itu sebelah sama kamar mama. Kayak disekat sama bukan dinding tembok, kayak dinding triplek gitu. Jadi kan kedengeran pasti kan. Kata mama tuh ngebales, mimpi ya kata aku tuh bahas enggak itu bukan mimpi kata tapi nggak bisa, masih teriak. Tapi posisi kamu sadarnya tidur gitu? Iya, masih tidur, masih kena dalam, masih kena lagi sih. masih dalam keadaan miring gitu. Ya aku tuh masih berusaha membuat teriak ya sama mamaku tuh, bangun kalau pas terus teriak masih nggak bisa kan. Akhirnya setelah teriak lama bisa gitu loh ngucapin tolong tolong. Mama gue tuh masih belum nyadar dulu aku kerep. Soalnya aku tuh emang sering banget ngigo kalau tidur, sering ngigo. Mama masih bilang bangun, sadar gitu. Aku
aku mesti tetap tolong. Terus bisa lagi ngucapin tolong, ini bukan mimpi kata aku. Ini aku kedip masih bisa gitu, tapi mungkin dalam artikulasi yang nggak jelas ya. Jadi memang aku tuh masih lama gitu loh loadingnya, bangun. Kalau masih tolong, ini irip tolongnya, tolongin nggak bisa gerak, tapi masih dalam ya itu artikulasi yang nggak jelas. Akhirnya mama aku tuh keluar kamar, nyamperin aku, goyang badan, bangun. Kata mama, aku balas nggak bisa gitu. Dalam keadaan mata terpejam, masih nutup mata, masih dalam keadaan miring, nggak bisa. Kamu kenapa Cina? Udah kata gitu. Nah, sama aku tuh kalau ada kayak mitos gitu, kalau kita kerep kita kayak bisa ucapin nama seseorang, tahu siapa? Oh iya. Sama Siapa yang mau banget nih? Ya ampun. Leluhur. Karufun. Praeyang. Ya dulu konsep Arab tuh sama kayak Sleeper Lies kali ya. Iya, Sleeper Lies. Sleeper Lies kali ya. Iya, bukan poltergeist itu bukan hantu. Kalau poltergeist itu dia itu keluar dari raganya dia. Maaf ya, tadi jangan terlalu rumit saya ya maaf. Sudah itu. Sudah pai. Nah, terus. Tapi sampai mana? Nah, pas keingetan gitu, aku coba kan nyebutin nama leluhur kita tuh sama tiga kali. Kayak masih nggak mempan. Apakah emang aku salah nyebut nama orangnya? Kamu nggak tahu nama inisialnya apa, nama lengkapnya apa? Aku tahu nama inisialnya kali ya. Mungkin nama panggilannya doang yang aku sebut itu, nggak nama lengkapnya. Mungkin yang lain tuh, lu nyebut siapa coy? Lu salah orang kali gitu kan. Makanya, yang ada harusnya nyebutnya awal ya, ini nyebut dulu lagi gimana sih? Ya, aku udah kayak nyebut, mesti tetap nggak bisa gitu. Sampai nyebut nama orang itu pun nggak bisa gitu kan. Akhirnya mamaku terus goyang-goyang, bangun nggak bisa. Setelah lama goyang-goyang, baru aku bisa balik badan gitu. Lega udah. Serasa ini iklan. Berarti memang di endorse. Editor, mohon maaf. Oh iya. Terus. Tapi aku pas tengah hari itu aku tuh mencoba buat buka mata. Nah, kata mama aku tuh kalau lagi kerep itu nggak boleh buka mata, takutnya waktu kita buka mata dia tuh kayak mewujudkan menampakkan diri gitu loh. Tapi pas aku buka mata, nggak tahu aku karena setengah sadar atau gimana gitu, kayak bener Nindi itu ada, kayak berat di badan tuh Nindi ada. Waktu kan gini, kan badan tuh gini, badan kepala gini. Aku kayak coba pengen buka mata, siapa sih yang niniin aku gitu kan? Berani banget gitu kan, niniin segede gini. Mau ditindihin gitu. Mau niniin. Aku tuh pengen nyoba buka mata, kayak ngeliat nggak tahu karena mungkin masih sama-sama remuk, karena kan lampu dimatiin juga kan. Sama-sama kayak nggak kelihatan sih wujud asli kayak gimana, cuman kayak ngebentuk aja gitu pas sebagian kepala di muka aku pada depan gitu, kayak kapan ternyata natap mata gitu loh, tapi ya nggak jelas gitu loh. Makanya udah aku tutup mata lagi aja, berusaha buat minta tolong ke si mama dan buat di dorong gitu kan. Nah setelah sadar minum air putih, bukan kamu kenapa Cina? Ya nggak tahu tuh, baru turun kalau tuh, soalnya nggak bisa gerak kata gue teh. Ini aku mau sadar kata gue teh, cuman nggak bisa gerak. Ya makanya setelah baca doa dulu kan sebelum tidur. Iya kata, baca doa tidur lagi deh. Terus udah gitu tidur, udah lupa lagi gitu kan. Ini juga waktu pas sebelum merem itu lebih ini apa sih? Lebih basah Aku kira itu mungkin ada kali ya. Mimpinya nggak di struktur ya. Enggak, nggak mimpi, tiba-tiba gitu aja. Aku kan tidur kan motah ya, kanan kiri kanan tengah koplo. Motah adalah Motah sih? Motah adalah Motah tuh apa? Motah bahasa Indonesianya Nija. Kan tahu siapa sih? Ini nggak ada orang yang sama sekali ya bener. Motah itu aktif. Oh Iya bener. Aktif lah ya, jadi itu baik Cici. Nggak mau diem guys. Gitu. Emang jadi anaknya tuh kayak super aktifnya di alam juga, alam dunia juga gitu. Tapi temen aku pernah, aku sih seumur hidup belum pernah
bisa dibilang belum pernah ya. Cobain deh. Ya. Belum pernah saya. Nah, maksudnya belum pernah ngalamin ditindihin kayak gitu. Mungkin aku pernah ngalamin hal yang lain, cuman aku mau ceritain teman aku dulu. Teman aku tuh, pernah nggak sih kamu kalau tidur matanya tuh kebuka tapi kamu ngeliat setengah dari dunia luar, ngerti nggak sih? Ngerti, jadi makanya kayak gitu. Kayak gitu tuh nggak sih? Dia bisa lihat apa enggak sih pas lagi tidur gitu? Mungkin karena nggak sadar gitu loh, Den. Jadi kayak tapi dia nggak lihat. tapi nggak ngelihat situasi yang di luar gitu. Ternyata itu pun kata temen aku, kalau misalnya kita tidur tapi tidurnya bisa cuma setengah gitu matanya, dan ngelihat area luar tuh sering banget nampakin yang kayak gituan. Dan temen aku pernah kejadian kayak gitu, ngelihat yang kayak gitu. gitu. Temen aku ke PKL tuh magang di Jakarta di kosannya itu gitu terus jadi dia tidur atas depannya lemari, terus lemarinya tuh kan suka ada kosong tuh di atasnya. Nah, dia tuh tidurnya tuh kan telentang gini, dia matanya cuma segitu banget. Jadi kalau tidur segitu banget, kalau ada yang lihat lagi duduk di atas. Kayak tidur ayam gitu kali. Mungkin namanya tidur ayam. Jadi kayak gitu tuh selalu ngeliat. Tapi kalau misalnya kita bukain matanya nggak ada, tapi kalau ketika dia tidur cuma setengah gitu ada dong lagi. Gue takut deh, soalnya kemarin waktu kita nyeritain yang jin itu ya, pertarungan jin itu baru aku perut kayaknya gara-gara itu. Dia kayaknya mereka terima banget ya ngomongin tiba-tiba. Kayaknya mereka kayak ke notice aja gitu. kayak aku takut sih sekarang. Kita kan udah tekan kontrak kan. Coba. Parah. Mendengar nggak cerita pasti gue? Di pohon lagi belakang. Apa itu pisang kali ya? Gimana nggak? Jadi gini, kalau yang aku alamin sebenarnya sih bukan karena erep-erep, tapi kasurnya goyang sendiri. Kasur goyang sendiri. Itu lagi ini. Wah, beneran. Jadi gini ceritanya. Maksudnya risbang juga apa? Waktu aku masih bujang, jadi si kasurnya itu risbang. Jadi kayak kasur besi gitu, boy. Aku ngalamin sendiri. Jadi aku memang beli yang kasur yang besi. Iya. Aku nggak suka kasur yang dipan yang bawahnya tuh kayak kayu gitu. Kasur besi yang memang di bawahnya tuh kita bisa nyimpen barang-barang gitu loh, Den. Jadi, ngerti. jadi kosong gitu kan, momplong gitu kosong. Jadi kasurnya kasur besi gitu. Terus nggak tahu kenapa, mungkin karena kamar aku tuh nggak pernah disolatin. Jadi nggak pernah dipakai sholat itu di musola. Jadi nggak pernah sholat di kamar gitu. Jadi setiap aku tidur di jam-jam tengah malam itu, yang aku rasa itu kayak ada yang ngegoyangin kasur, tau. Jadi kayak gitu banget, keras banget kayak gempa. Sampai aku sempat langsung kebangun banget kayak gempa padahal gempa beneran. Pertamanya sadar lu kayak gitu. Beneran gue ngerasain kayak gitu. Enggak gempa, aku tidur lagi. Nah, tapi memang gangguannya tuh di tiap tengah malam, dan itu tuh nggak cuma sekali, beberapa kali kayak gitu terus aku ceritalah ke kakak aku gini. Kakakku bilang kalau misalnya kamu nggak pernah sholat di kamar, makanya kayak gitu, jadi digangguin. Makanya setelah itu aku sholat di kamar, beberapa kali sholat di kamar, aku nggak pernah ngerasain kayak gitu lagi. Itu sih yang aku pernah kejadian kayak gitu. Ya mungkin teman-teman yang lain pernah ngerasain erep-erep seperti apa, atau experience yang lain yang mungkin lebih. Soalnya dulu sebelum kakak aku pindah rumah tuh, belum nikah gitu kan, kita kan cuma dia kamar. Nah, dulu kamar kakakku tuh yang sekarang jadi musola itu, dia kan tidur di situ. Dulu tuh sering banget dia di kamar situ gitu. Mungkin karena sering di. Tapi sih, Dan, secara kita mikirnya nggak mikirin yang mistis ya. Kalau kita mikirin yang normal-normal aja, memang ada penelitiannya. Si erep-erep itu ada penelitiannya. Jadi kayak kondisi tubuh kita capek. Mungkin otot-otot kita memperlakukan kita untuk tidak bisa bergerak sama sekali gitu. Mungkin kayak gitu sih untuk ya mungkin anak sains bisa ngejelasin yang namanya erep. Bisa lihat ya. Itu lagi lah. Dari kemarin nyebutin dulu. Oke, terus selain itu ada lagi mungkin yang bisa diceritain? Nah, setelah itu aku kan sering tinggalnya di rumah kakak kanan di Cimahi, karena kerja pun di Cimahi, jadi lebih enak di Cimahi gitu. Setelah pulang ke Cimahi, kerjalah. Terus kalau ada setiap pengajian tuh pulang ke Bandung, ke rumah yang di Malebere kan.
itu pas ngeliat lampu kamarku tuh mati. Kamar tuh mati. Udah ngeliat si lampu tuh ada di lantai, tapi nggak pecah. Jatuh tuh tok gitu, Iya. tapi nggak pecah. Nggak pecah. Tapi si dudukan itu ada gitu, dudukan kayak gini tuh itemnya ada masih di atas. Kan nggak mungkin ya lampu kayak gitu bisa jadi sendiri tanpa diputer-puter. Iya kan? Kayak itu, wah gue diteror nih gitu kan. Apa gara-gara si kemarin itu gitu. Nah, ngomong lah ke si papa gitu, wah kamu aku gini loh pak, gini. Apa karena emang rumah kita jangan ditinggalin gitu kan, emang jangan ditinggalin kan karena lebih sering disimahin. Ya bisa aja cina, makanya cina ada satu orang yang jagain cina. Nah malam itu tuh aku pulang lah ke Cimahi, ke Bandung, lihat rumah, ngeliat emang si lampu tuh emang di bawah. Tapi ternyata si lampu tuh jatuh tuh bukan sembarang jatuh sama kutip, ternyata si dalamannya tuh emang coplok aja gitu. Oke, siap. Kayak tuh udah kayak nggak ada yang milah-milahnya ya kayaknya. Udah boleh curiga gitu. ada apa. Beneran pertama kan curiga karena si dudukannya masih ada di atas, di atas kan, cuman pas bapak aku lihat ternyata kuningannya itu dalamnya itu ikut coplok juga, berarti emang coplok dari dudukannya. Kalau tiba-tiba coplok ada angin ada hujan contoh coplok, itu mungkin banget ya. Takut juga ya. Wah, Iya Tapi aku pernah ngalamin ini loh, Den. Jadi katakanlah misalnya ini lorong rumah aku nih, lorong. Nah sebelah sini tuh tangga yang naik ke lantai atas. Nah yang tangga lagi ke bawah, untuk yang ke bawah. Nah aku dari lorong sini mau ke bawah. Nah aku tuh ngelihat bapak aku naik ke atas. Bener-bener ngeliat bapak aku ke atas. Tapi ketika aku ke bawah, bapak aku lagi di bawah. Aku pernah ngalamin kayak gitu beneran. bener. Nggak tahu ini ilmiahnya apa, cuman bapak aku tuh lagi mau naik ke atas dan aku nggak nyapa, biasa aja, mungkin dia lagi ngapain ke atas gitu, dan aku pas ngeliat ke bawah, bapak aku lagi nonton TV di bawah. Itu antara yang di atas itu bapak asli atau yang di bawah itu bukan bapak asli. Bapak aku di bawah asli sih, aku ngajak ngobrol di bawah gitu. Di atas siapa? Terus Bilang aku nggak? siapa? Bilang, tapi ya udah deh gitu, maksudnya nggak dicek Itu juga. sama kayak pengalaman om aku. Waktu ke masjid mau sholat zuhur jam 2-an, pas masuk masjid itu ada saudaranya, ada ponakan-ponakan lagi pada tidur gitu pakai sarung, ada empat orang yang tidur itu. Sama aku tuh dibukain, sama om aku tuh dibukain, oh si ini, yang kedua oh si ini, ketiga oh Apaan si itu ini. dibuka apaan? Dibuka sarungnya, lihat siapa yang tidur gitu. Yang ketiga dibuka, hilang dong. Itu sarung tiba-tiba langsung jatuh aja ke karpet, nggak ada orangnya. Bayangin dong, ya masjid lah mungkin Banyak sih. ya banyak ya gitu. Kayak gitu sih kasusnya, kayak ada orang tapi bukan orang gitu, menyerupai. Buat teman-teman semua, ada yang pernah ngalamin kayak kita nggak? Mungkin bisa kalian komen di bawah. Segitu dulu mungkin cerita dari kita. Mudah-mudahan ceritanya menarik. Walaupun ujung-ujungnya bodor, tapi judulnya horor. Pertama kita suzon horor dulu aja gitu. Ya mungkin nanti kita cari cerita-cerita yang horor yang lainnya yang benar-benar ngena banget horornya. Check it out lagi ya nanti. Bye-bye.